Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reni Septiana dengan NIM 21962619. Di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan jantung. Nah, sebelum itu aku mau menjelaskan pengertian penyakit jantung. Jadi, penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut antara lain otot jantung yang lemah atau kelainan bawaan sejak lahir, dan adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri. Ini dikarenakan tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serambi saat penderita masih di dalam kandungan. Hal ini menyebabkan darah bersih dan darah kotor tercampur. Pengertian penyakit jantung dan serangan jantung juga berbeda. Kalau serangan jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi mendadak dan sering disebut gagal jantung. Penyebab gagal jantung bervariasi, namun penyebab utama biasanya adalah terhambatnya suplai darah ke otot-otot jantung. Dikarenakan pembuluh darah yang biasanya mengalirkan darah ke otot jantung tersebut tersumbat atau mengeras, entah itu oleh karena lemak dan kolesterol, ataupun oleh karena zat-zat kimia seperti penggunaan obat yang berlebihan yang mengandung fenolpropanoalanin atau PPA, yang banyak ditemui dalam obat-obat seperti dekolgen dan nikotin. Nah, agar kita terhindar dari penyakit jantung, berikut cara-cara menjaga kesehatan jantung. Yang pertama, waspadai nyeri dada. Rasa nyeri pada bagian dada seringkali dianggap remeh dan diabaikan oleh sebagian orang. Bahkan, ada persepsi bahwa keluhan fisik itu merupakan tanda-tanda masuk angin yang bisa diatasi dengan mudah. Padahal, nyeri dada itu bisa jadi merupakan gejala seseorang menderita penyakit jantung. Ada beberapa keluhan penyakit jantung yang sering diabaikan masyarakat hingga akhirnya penyakit yang diderita bertambah parah. Sejumlah keluhan terutama pada usia 40 tahun ke atas yang patut diwaspadai sebagai gejala penyakit jantung adalah: yang pertama, nyeri dada; yang kedua, berdebar-debar; yang ketiga, cepat letih; yang keempat, sesak nafas; yang kelima, ada riwayat sering pingsan; yang keenam, sesak nafas bila tidur telentang; yang ketujuh, beberapa organ tubuh membiru; yang kedelapan, perut dan bagian kaki membengkak. Gejala lain yang dialami ketika seseorang terserang penyakit jantung adalah rasa nyeri yang hebat disertai muntah. Tempat nyerinya ada pada bagian belakang tulang dada, kemudian menjalar ke leher dan bahu. Lokasi lain adalah dari dada menjalar ke rahang, kemudian ulu hati dan di daerah punggung di antara kedua belikat. Cara yang kedua adalah mengatur pola hidup. Untuk mengurangi resiko di atas, hendaklah dilakukan pencegahan di antaranya dengan mengatur pola hidup. Tingkat stres dapat memicu hormon adrenalin abnormal, di mana hormon ini merupakan salah satu hormon yang merangsang atau menstimulasi tekanan darah tinggi sehingga membebani kerja jantung. Untuk pencegahan ini, maka perlu ada perubahan pola hidup yang lebih baik dengan melakukan aktivitas positif yang tidak mengandung masalah berat dan mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu saja, pola kebersihan tetap perlu dijaga, baik untuk pribadi maupun lingkungan seperti rumah yang bersih. Cara yang ketiga adalah mengatur pola makan. Selain pola hidup, hal yang perlu diperhatikan sebagai pencegahan utama adalah pola makan, terutama pada usia di atas 40 tahun. Diusahakan untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang antara karbohidrat, lemak, dan protein. Semuanya itu dapat disusun melalui piramida pola makan. Urutannya adalah karbohidrat, kemudian protein dan sayur-sayuran. Selanjutnya, minyak dan lemak. Pada konsumsi karbohidrat harus diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan kalori di masing-masing umur. Nah, cara yang keempat adalah mengurangi lemak. Lemak, khususnya lemak hewani, yang tertimbun dalam tubuh merupakan penyebab besar gangguan jantung.
Kelebihan lemak di dalam daerah terutama kolesterol dan trigliserida yang dikenal dengan gangguan dislipidemia menyebabkan terjadinya kolesterol teroksidasi di dalam darah. Oleh karena itu, perlu mengurangi kadar lemak dalam darah, walaupun dikatakan merupakan salah satu penyebab gangguan jantung. Namun, konsumsi lemak tidak boleh disediakan sama sekali, mengingat keberadaan lemak merupakan pelarut yang baik bagi hormon dan enzim. Cara yang kelima adalah olahraga. Pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga ringan seperti jalan cepat dan berenang selama 1 jam dan dilakukan 3 kali dalam seminggu, sehingga dapat mempertahankan fungsi normal jantung. Dengan berolahraga dapat meningkatkan metabolisme lemak yang diubah menjadi energi dan panas sehingga menghindari penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Untuk menjaga jantung tetap sehat, harus juga didukung asupan vitamin dan mineral untuk membantu proses metabolisme tubuh. Hal ini juga bermanfaat bagi penderita jantung dengan komplikasi diabetes mellitus, sebab vitamin dan mineral membantu menetralisir asam lemak pada dinding pembuluh darah, sehingga tidak mengganggu kinerja jantung. Selain kita mengetahui cara mencegah penyakit jantung, kita juga harus tahu apa sih gejala-gejala penyakit jantung. Yang pertama, gejala sesak napas. Bila Anda mengalami pernafasan yang tidak stabil alias sesak napas, waspadalah. Biasanya yang terkena penyakit asma, akan tetapi serangan sesak nafas merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung. Penjelasannya adalah apabila ada penyakit jantung, kadang-kadang ada cairan yang masuk ke dalam rongga paru-paru, maka sangat mengganggu udara ketika masuk ke paru-paru, sehingga akhirnya mengalami sesak nafas. Apabila kita tidur atau beristirahat, Anda mengalami sesak nafas, maka Anda termasuk ke dalam kategori penyakit jantung kronis atau tingkat lanjut. Yang kedua, sering pusing bahkan pingsan. Bila Anda sering mengalami pusing di kepala hingga akhirnya pingsan, maka itu adalah salah satu gejala penyakit jantung. Umumnya, para penderita penyakit jantung mengalami hal itu. Hal ini akibat dari sistem kerja otot jantung yang mulai melemah sehingga darah yang dipompa tidak bekerja secara normal dan pasokan darah ke seluruh bagian tubuh menjadi kacau. Yang ketiga, sering mengalami nyeri. Bila Anda mengalami nyeri di bagian tubuh tertentu, biasanya disebabkan suplai pasokan darah mengalami kekurangan di beberapa bagian tubuh, sehingga tubuh mengalami kram atau nyeri. Selain itu, di bagian dada juga mengalami nyeri setiap hari. Bila Anda mengalami gejala ini, segera periksa ke dokter. Yang keempat, jantung sering berdebar-debar atau disebut palpitasi. Gejala yang satu ini patut diwaspadai juga. Gejala jantung sering berdegup kencang tanpa alasan sering muncul, Anda harus periksa ke dokter secepatnya. Biasanya, gejala ini dibarengi dengan gejala penyakit lainnya. Yang kelima, gampang lelah dan pening. Bila badan sering lemah, biasanya ada pasokan darah ke dalam tubuh tidak bekerja secara normal. Agar kinerja jantung Anda tidak melemah, alangkah baiknya periksa secara rutin dan berolahraga yang ringan. Hindari kebiasaan buruk seperti minuman keras, candu merokok, atau lainnya. Selain itu, imbangilah dengan gaya hidup sehat dan makan berbahan alami. Yang keenam, gangguan pencernaan. Dalam satu studi diketahui wanita 2 kali lebih mungkin mengalami muntah, mual, dan gangguan pencernaan selama beberapa bulan menjelang serangan jantung dibanding pria. Kondisi ini terjadi karena sumbatan lemak di arteri akan mengurangi suplai darah ke jantung yang biasanya terjadi di dada, kadang bisa muncul di perut. Yang ketujuh, berkeringat. Biasanya seseorang berkeringat usai berolahraga atau waktu cuaca panas, tetapi bila Anda gampang berkeringat, walau tidak lakukan apapun, kemungkinan jantung Anda punya masalah. Yang kedelapan, sakit kepala. Ciri-ciri sakit jantung lainnya mereka yang mempunyai problem pada jantung. Dapat rasakan sakit kepala waktu terkena tuturan sinar. Ini punya pengaruh pada denyut jantung. Tak tahu itu berdenyut lebih lambat atau lebih cepat, terlebih pada wanita yang kerap alami migrain atau masalah visual. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan, butuh waspada. Mungkin saja ini merupakan tanda-tanda perubahan penyakit jantung. Demikianlah menurut studi yang diterbitkan American Academy of Neurology. Menurut penelitian ini,
berlangsung dikarenakan penyimpangan sirkulasi darah yang mengakibatkan sakit kepala kronis. Yang kesembilan, mual. Gejala sakit jantung dimulai dengan pembengkakan di bagian perut. Perihal ini mengakibatkan pasien kehilangan nafsu makan serta rasakan mual berlebih. Yang kesepuluh, kecemasan. Banyak yang meyakini serangan jantung berbuntut pada trauma. Alhasil, mereka yang dulu alami serangan jantung seringkali alami ketegangan, ketakutan, atau kekhawatiran dapat kematian. Perihal ini dihubungkan dengan kekhawatiran psikologi serta stres yang mengakibatkan serangan seringkali. Yang ke-11, pembengkakan. Pembengkakan berlangsung saat cairan menumpuk di dalam tubuh, biasanya berlangsung di bagian pergelangan kaki serta perut. Tanda-tanda ini merupakan sinyal bahwa jantung tengah alami kecacatan dan ada kelainan pada katup jantung. Nah, demikianlah gejala-gejala jantung yang saya sampaikan. Kalau misalnya kamu mempunyai gejala tersebut, ada baiknya kamu langsung ke dokter agar lebih mengetahui penyakit apa. Karena kita tidak bisa mendiagnosis sendiri penyakit kita seperti apa. Baiklah, hanya itu yang dapat aku sampaikan. Semoga kita terhindar dari penyakit jantung. Jaga kesehatan tubuh agar kita terhindar dari penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.